Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukrillah, wa salatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Haji Bahtiar Baharudin, atas nama kami semuanya yang hadir pada kesempatan ini, Pak Bu, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya yang diamanahkan oleh negara untuk Adinda. Bapak Ibu, begitu cintanya Pak Gubernur terhadap kita semuanya. Ada beberapa menteri yang transit di Makassar, bahkan ada diantaranya beracara di kantor gubernuran, padahal tuan rumahnya ada di sini. Ini sebuah tanda kecintaan Pak Gubernur kepada kita semuanya. Kami tidak bisa membalas kecuali hanya doa. Doanya para malaikat-malaikat kecil ini, Pak Gubernur, insya Allah diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Bupati Wajo, Bapak Haji Amran Mahmud, yang telah banyak memberikan perhatian mendampingi kami di dalam mengelola asa dia untuk lebih baik. Yang saya hormati anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan, hadir orang tua kita Haji Andi Mangkona. Yang saya hormati dan kita hormati juga semuanya para tokoh Alena Andre Gurta yang dulu di hadapan kita semua. Ada yang mewakili DDI Mangkoso, DDI Parepare, ada yang mewakili pesantren Gurta Sulaiman di Sopeng. Dari Bone juga ada Pak Rektor IAIN Bone, ya, Profesor Sabudi, dan di sini banyak rektor IAI Asadia, Dr. Muhammad Yunus. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati pejabat militer hadir yang mewakili Dandim, kemudian juga mewakili Kapolda Sulawesi Selatan, lalu Danrem, ya Pak, kemudian Forkopimda Kabupaten Wajo, dan tentu kebanggaan kita hadir Ketua PTA, ya, Pengadilan Tinggi Agama di Sulawesi Selatan, Dr. Abdul Sulaiman MA MH SH, dan para guru-guru kami yang masih hadir di tempat ini maupun yang mengikuti melalui Zooming, karena ini juga live, Pak Gubernur. Seluruh sivitas akademika, cabang-cabang seluruh Indonesia, kita sudah umumkan. Mudah-mudahan mereka bisa mengikuti bersama-sama kita semuanya di sini. Bapak Ibu sekalian, teknologi yang sangat canggih memudahkan kita untuk melakukan pengajian universal setiap hari Minggu subuh, ya, jam 4 waktu Jakarta, jam 5 waktu Indonesia bagian tengah,
jam 6 waktu bagian Indonesia bagian timur, seluruh santri, ya, seluruh cabang-cabang yang sempat mengikuti ikut di dalam pengajian Zoom. Demikian pula guru kita yang lain. Saya kira Pondok Pesantren Asadiah lah yang merintis pengajian universal seperti ini. Kami dapat laporan juga, ternyata alumni Asadiah dari belahan dunia pun juga ikut pengajian kita itu. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sangat berbahagia karena acara kita dihadiri oleh Pak Gubernur, dan saya percaya bahwa PJ Gubernur ini adalah punya komitmen. Saya tahu secara pribadi beliau, istrinya tetangga saya di Jakarta, orang Betawi, ya. Dan ya, saya tahu juga apa yang dilakukan di Kementerian Dalam Negeri. Karena itu kita memberikan support bagaimana supaya Pak Bahtiar nanti menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Bukan hanya doa yang kita lakukan, tapi ada usaha lain, dan inilah berkah Asadiah sebetulnya. Bapak Ibu sekalian, haul yang ke-73 Andi Guru Kiai Haji Muhammad Asad ini luar biasa, dan kita berharap nanti acara-acara ke depan ini ada beberapa tokoh yang kita akan haulkan. Anda Guru Kiai Haji Muhammad Yunus Martan dan juga yang lain-lain. Kita tidak bisa melupakan seluruh orang yang pernah berkeringat mengurus, mendirikan, mengembangkan Asadiah. Maka itu semuanya adalah merupakan satu kewajiban bagi kita semuanya, para pelanjutnya, untuk mengirimkan doa minimum kepada mereka. Khataman sebanyak alumni Asadiah, ya. Saya kira inilah bentuk khataman yang paling besar, ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini juga kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Anak-anakku semua, para santri, perhatikan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari apa? Senin. Tanggal, bulan. Rasulullah wafat juga bertepatan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah menginjakkan kakinya pertama di Madinah atau di Yathrib pada waktu itu bertepatan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi memperingati Maulid Nabi, memperingati juga wafatnya Nabi, memperingati juga hijrahnya Nabi sesungguhnya. Ini ada sesuatu yang mirip. Dua-duanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Andre Guru Kiai Haji Muhammad Asad lahir juga pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Akhir tahun 1326 Hijriah. Wafat juga pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Akhir 1372. Rupanya hari Senin tanggal 12 ini adalah hari keberuntungan secara spiritual. Jadi Bapak Ibu sekalian gampang menghafal tanggal dan wafatnya Andi Guru Kiai Haji Muhammad Asad. Beda sedikit dengan Rasulullah. Rasulullah lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, hijrah tanggal Senin 12 Rabiul Awal,
wafat Senin 12 Rabiul Awal. Anda Guruta Kiai Haji Muhammad Asad lahir Senin tanggal 12 Rabiul Akhir, wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Akhir. Tidak gampang orang mempunyai tanggal lahir yang sama dengan tanggal wafatnya. Coba kita lihat, hanya dalam tempo 46 tahun, sangat muda Bapak Ibu. Anda Guruta Kiai Haji Muhammad Asad melahirkan ulama besar di Indonesia, terutama yang dari Indonesia Timur. Bukan saja Anda Guruta yang lahir, bukan saja para ulama yang lahir dari Asadiyah ini, tapi pondok-pondok pesantren pun lahir dari rahimnya pondok pesantren Asadiyah. Kami berobsesi Bapak Ibu sekalian, insya Allah pesantren Asadiyah, mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Saya kira 3 atau 4 tahun akan datang, kita akan mengejar ketertinggalan pondok pesantren yang ada di Jawa. Kita berobsesi pondok pesantren Asadiyah bukan hanya yang terbaik di Indonesia Timur, tapi insya Allah kita akan menjadi pondok pesantren yang terbaik di Indonesia. Kami tahu kelebihan dan kelemahan pondok pesantren di Jawa Bapak Ibu sekalian. Cukup lama menjadi pejabat di Kementerian Agama, keluar masuk di pondok pesantren yang ada di Jawa. Satu kekhususan pondok pesantren Asadiyah yang tidak dimiliki pondok pesantren di Jawa, pimpinan pondok pesantren di Jawa kalau sudah wafat kiainya, mbahnya, maka itu otomatis diwarisi oleh Gus. Gus itu adalah generasi pelanjut kiai, anaknya seorang kiai. Apakah kiainya itu siap menjadi pemimpin atau enggak, pokoknya otomatis, karena yang punya pondok pesantren di situ adalah pribadi. Akan tetapi pondok pesantren yang dirintis oleh Guruta Kiai Haji Muhammad Asad ini bukanlah pondok pesantren pribadi, tapi pondok pesantren masyarakat, dimiliki oleh masyarakat melalui yayasan atau institusi, sehingga kalau pimpinan pondok pesantren Asadiyah ini wafat atau uzur atau karena ada hal lain, maka tidak serta-merta harus digantikan oleh anaknya, akan tetapi melalui muktamar seperti yang kita lakukan kemarin, muktamar Asadiyah, ya, memilih pimpinan baru. Saya enggak menduga kalau saya akan secara aklamasi diminta sebagai ketua umum pondok pesantren Asadiyah. Saya berusaha untuk mengelak, terus terang Bapak Ibu sekalian, saya cukup pekerjaan di Jakarta. Imam besar Masjid Istiqlal itu bukan seperti imam besar dulu, SK-nya hanya dari Menteri Agama Bapak Ibu. Semenjak kami memimpin Istiqlal, maka SK-nya itu langsung melalui Kepres, keputusan Presiden, dan disertai dengan peraturan Presiden atau Perpres, sama dengan Menteri Bapak Ibu, punya Kepres dan punya Perpres, sehingga atasan langsung imam besar itu sama dengan Menteri, yaitu Presiden. Bahkan Pak Presiden pernah berkelakar, itu kalau di luar negeri atau di Mesir, imam besar atau Grand Imam itu setingkat dengan Perdana Menteri. Grand Sheikh Mesir itu di atasnya posisinya Menteri. Saya juga kadang-kadang merasa miris kalau acara-acara kami di Istiqlal, Pak Presiden yang kami hormati, Imam besar Masjid Istiqlal yang kami hormati, Menteri Koordinator
yang kami hormati menteri. Jadi di atasnya, padahal ya kami masih merasa orang kecil, orang kampung, nggak pernah mimpi untuk dipilih menjadi imam besar. Kurang apa ulamanya di Jawa? Ya, kenapa yang dipilih adalah alumni As'adiyah? Itu berkah yang kita peroleh bersama dari Andre Gurta, Kiai Haji Muhammad Asad dan para pelanjutnya. Bapak Ibu sekalian, Andre Gurta Kiai Haji Muhammad Asad ini terkenal di Mesir. Beberapa bukunya dipakai di Mesir. Ada 7 bukunya yang populer yang kita sering baca. Ya. Ada Al-Kawkabul Munir, ada Syarah Al-Kabir Al-Kawkabil Munir, ya. Ada 7 ya yang ada di peredaran sekarang ini. Mungkin ada makhtutat. Apa itu makhtutat itu ya? Tulisan-tulisan tangan. Itu yang sedang kita kejar sekarang ini. Kami menemukan kemarin di Jambi, Bapak Ibu sekalian. Karena salah seorang yang pernah menjadi guru Kiai Haji Muhammad Asad adalah ulama dari Jambi, dan kami berjumpa. Ingin saya mencari silsilah guru yang pernah ditempati mengaji di Mekah, Bapak Ibu sekalian. Ternyata gurunya Guru Kiai Haji Muhammad Asad itu ada 3 ulama besar di Mekah yang berasal dari Indonesia. Ya. Silsilah guru yang lain adalah ulama terkenal yang lain di Mekah. Ini sedang kita himpun, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu persis bahwa banyak sekali skripsi, ada beberapa tesis, bahkan ada doktor disertasi yang menulis tentang sejarah intelektual Andre Gurta Kiai Haji Muhammad Asad. Maka itu saya minta kepada jajaran pimpinan Pondok Pesantren As'adiyah, seluruh manuskrip tulisan-tulisan yang berbicara tentang Gurta Kiai Haji Muhammad Asad, apakah itu kutipan langsung atau tidak langsung, kita kumpulkan. Itu kebanggaan dan harta kekayaan Pondok Pesantren As'adiyah. Bukan hanya Gurta saja, tapi juga pelanjutnya Gurta Kiai Haji Muhammad Yunus Martan. Kita pun juga akan menghimpun seluruh karya-karyanya, termasuk juga nasihat-nasihat, ceramah-ceramah setelah salat duhur itu, sesudah salat itu kita akan transkrip. Bahkan kalau perlu yang berbahasa Bugis itu kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena itu adalah kekayaan intelektual Andre Gurta. Siapa yang akan melestarikan ini semuanya kalau bukan kita semua para muridnya? Beliau adalah ulama-ulama yang sangat tersohor, penuh berkah. Belum tentu kita bisa melahirkan pengganti seperti almarhum yang kita sebutkan tadi. Saya teringat sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian. La mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Hadis riwayat At-Tabrani. Matinya sebuah suku, hilangnya sebuah suku, itu lebih mudah daripada hilangnya seorang ulama. Jadi seandainya ada pengandaian, ini kata Rasulullah, lebih baik lenyap satu suku daripada lenyap seorang ulama. Karena ulama itu tiang pancang langit, Bapak Ibu sekalian. Kalau ulama-ulama yang besar itu meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, sulit sekali untuk kita cari penggantinya. Tapi kalau seorang profesor meninggal dunia hari ini, itu akan lahir 100 profesor besok. Apa bedanya profesor dengan kiai? Andre Gurta, kita lihat bekasnya. Ulama itu salah satu cirinya, kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Semua yang keluar dari hati nurani yang sangat dalam
itulah yang akan mendarat di dalam hati nurani yang sangat dalam pula. Para ulama kita itu mengajar dengan hati, bukan hanya mengajar dengan akal, menembus batin. Jujur saya ingin mengatakan di sini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya keliling Bapak Ibu. Setelah saya meninggalkan Asadiyah, saya ke Makassar, saya ke Jakarta, lulus di Tokyo University, suruh kursus bahasa Jepang 1 tahun, nggak bisa. Saya masuk ke McGill, Belanda, ke Kanada, 1 tahun di McGill, ada panggilan ke Leiden, 1 tahun di Leiden, ada panggilan ke Paris University. Leiden itu di Belanda Bapak. Paris University, Sorbonne, 6 bulan di situ, ada panggilan ke Inggris, SOAS, University of London. Ini perguruan tinggi yang paling utama di negara tersebut. Akhirnya kembali ke Amerika, visiting scholars, keliling, bahkan juga menyusun disertasi di Mesir. Jujur saya ingin mengatakan di sini bahwa ilmu yang paling saya sering keluarkan di hadapan masyarakat maupun juga terhadap mahasiswa adalah ilmu yang kami peroleh di Asadiyah Sengkang ini. Padahal gurunya tidak profesor, tapi berkahnya luar biasa. Kenapa? Guru-guru Asadiyah itu mengajar dengan hati, bukan mengajar dengan logika. Di masjid ini jadi saksi Bapak Ibu sekalian. Saya baru 3 bulan kebakaran besar kota Sengkang pada waktu itu. Maka dari Masjid Jami kita hijrah di sini. Di masjid ini kami ngaji. Kelas 3 ibtidaiyah saya di Bone. Pindah di sini, loncat ke kelas 6. Alhamdulillah bisa lulus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah ulama kita. Siapa yang tidak kenal Ande Guru Kiai Haji Ambok Dalek, Pak Trisutrisno mantan Wapres itu, guru spiritual saya yang paling berwibawa adalah Ande Guru Kiai Haji Ambok Dalek. Ya. Guru Pak Baja Pare-Pare. Ya. Guru Daud Sulaiman. Ya. Banyak lagi. Bahkan di Sumatera Bapak Ibu sekalian, ulama yang disegani di Sumatera adalah alumni pondok pesantren dari Sulawesi Selatan, apakah itu dari Asadiyah atau DDI. Kalau kita bicara tentang DDI ya atau Asadiyah, itu sebetulnya sepupu 1 kali. Ya. Nenek kita sama, Guru Kiai Haji Muhammad Asad. Mereka itu adalah ahli waris spiritualnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita semuanya para muridnya. Ingat ya. Al-muridu amama al-ustad kan nabi amama as-sahabah. Murid di depan guru, laksana sahabat di depan Rasulullah. Bagaimana sopannya seorang sahabat kepada gurunya, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai santri pun respek kita kepada guru, kepada kiai, itu juga harus sama. Inilah yang membawa berkah Bapak Ibu sekalian. Santri tidak pernah kita menggunakan bahasa itu bekas guru saya waktu di pondok. Kalau di sekolah itu guru saya dulu atau itu bekas guru saya, gak bisa. Apa perbedaan pondok pesantren dengan sekolah Bapak Ibu? Kalau sekolah tempat untuk mencari ilmunya guru, tapi kalau pondok pesantren tempat untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lebih hebat, guru atau Allah Subhanahu wa ta'ala?
Saya tanya kepada anakku semua, apakah menyesal masuk pondok pesantren? Apakah kalian bersyukur masuk di pondok pesantren? Langit mencatat bahwa kalian adalah malaikat-malaikat kecilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Anda semua di sini, doakanlah kami semua, doakan Pak PJ Gubernur, Pak Bupati, anggota DPR kita, tokoh-tokoh kita yang duduk di depan ini. Doa kalian anak-anakku semuanya itu adalah insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata terlambat untuk memperingati Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bagaimana seorang santri mencontoh akhlaknya Rasulullah. Ada orang awam mencontoh Rasulullah, tetapi seorang santri apalagi alumni harus punya cara lain di dalam menghormati Rasulullah. Sebagai warathatul anbiya, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Mungkin kalau orang pendidikan umum sulit untuk memahami ini, tapi kalau kita rajin membaca kitab-kitab kuning kita di pondok pesantren, simpulkanlah semuanya. Apa yang diajarkan kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi, bukan An-Nawawi Banten ya. Saya datang khusus menziarahi makamnya di Syria, Bapak Ibu. Ada pohon beringin yang hidup di atas makamnya ini 4 kali lebih besar daripada tiang ini, ya. Masya Allah. Saya tanya penjaganya, kapan pohon ini tadi ditanam? Waktu Syekh An-Nawawi itu dimakamkan, ditancapkan pohon beringin itu, dan itu besar menjelang perang Syria itu. Saya sedih karena pohon itu sudah mulai termakan usia, sudah mau mati. Saya bilang, ini tanda-tanda apa ini? Kenapa pohon beringin yang sekian ratus tahun ini mau mati? Tidak lama setelah kami kunjungi, terjadilah perang Syria, hancur tuh Syria. Ibu bapak sekalian, salah satu akhlak Rasulullah yang perlu kita ingat sebagai seorang santri ialah, mohon perhatian kepada anak-anakku semua, akhlak Rasulullah itu bukan hanya antara kita sesama manusia, apalagi khusus untuk umat Islam. Akhlaknya Rasulullah itu bersahabat dengan alam semesta. Persahabatan dengan alam semesta ini kita perlu melakukan resakralisasi alam semesta. Sekian lama kita memperkosa alam, sekian lama kita menganggap alam semesta ini hanya objek, bebas untuk dibakar, laut bebas untuk ditimbun, bebas untuk disemprot mati. Bukan hanya rumputnya mati, tapi serangga-serangga kecil yang beranak pinak di tempat itu ikut punah, Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Danau Tempe isinya semakin berkurang. Kenapa? Karena komposisi kimia yang mengalir dari persawahan bermuara ke Danau Tempe. Jangan-jangan kalau kita teliti, seperti kesimpulan dicatat di Danau Chicago, Bapak Ibu. Danau Chicago itu lebih luas daripada Danau Tempe. Itu ada pengumuman tidak boleh memancing di Danau Chicago itu. Boleh memancing, tapi lepaskan kembali ikannya. Tidak boleh lagi makan ikan dari danau itu karena sudah tercemari dengan zat kimia. Jangan-jangan zat kimia yang ada di Danau Tempe itu lebih besar kandungannya daripada daripada danau yang di Chicago itu. Di Washington ada danau juga, Bapak Ibu. Kita boleh mancing di situ, tapi tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena dagingnya sudah tercemar dengan zat merkuri.
Itu bisa menyebabkan penyakit kanker atau macam-macam. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sudah waktunya kita mengevaluasi teknik bercocok tanam kita di Sulawesi Selatan ini. Jangan-jangan kita memberikan makanan jutaan, ratusan juta mulut di Indonesia. Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang memberi makan Pulau Jawa? Siapa yang memberi makan kepulauan yang lain? Itu Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Ibu. Kabupaten Wajo adalah penghasil padi terbesar di Indonesia. Bone, kemudian Wajo, Sidrap, Pak PJ Gubernur hafal betul itu. Ya. Jadi yang memberi makan orang-orang Indonesia itu adalah Sulawesi Selatan. Jadi yang paling banyak amalnya di Indonesia ini adalah para petani Sulawesi Selatan. Mungkin itu berkah. Kalau Sulawesi Tenggara, coklat, apalagi kalau di Sumatera, Kalimantan, itu sawit. Sawit itu tidak dikendalikan harganya oleh Bulog. Tapi kalau gabah naik, 1 rupiah pun juga naik harganya beras. Ribut Indonesia ini. Jadi beras itu nggak boleh naik. Tapi penghasilan yang lain, Lampung penghasilannya pisang, nggak ada tekanan, hei pisang jangan naikkan harganya. Tapi kalau beras dikontrol oleh pemerintah, hei petani jangan naikkan harganya lebih daripada ini ketentuannya. Makanya itu sama-sama keringat kita dengan provinsi lain. Tapi provinsi lain bisa haji berkali-kali. Tapi kita nggak mungkin bisa haji hanya karena melalui petani penggarap Bapak Ibu. Sama-sama kita berkeringat. Karena itu Sulawesi Selatan ini harus berani berpikir lain. Kita salut kepada Pak Gubernur. Tadi kita menanam, insya Allah Pak Gubernur akan menambah lagi, bukan hanya 1.000, bukan 3.000. 100 hektar Macanang itu akan dipenuhi dengan tanaman pisang. Dan pisangnya itu pisang ekspor Bapak Ibu. Kalau kita makan pisang di Saudi Arabia Bapak Ibu itu kuning sekali, mulus, bersih. Itu kualitas ekspor. Dan itu nanti yang kita akan panen insya Allah 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan akan datang Pak. Iya. Jadi Sulawesi Selatan nanti akan menjadi pesantren yang paling kaya dengan pisang adalah Pondok Pesantren Asadiyah. Bapak Ibu sekalian, tadi pagi kami juga sampaikan, kami mendatangkan trainer dari Jakarta. Ya, Pak Eko namanya. Itu Pak Yoho, itu alumni Swiss. Karena salah satu kelemahan kita di Pondok Pesantren Asadiyah ini adalah SDM kita. Kita tidak meragukan ilmunya, tetapi ilmu manajemennya yang jadi persoalan. Yang diperlukan di masa depan Bapak Ibu sekalian bukan lagi figur leaders. Dulu memang iya kita butuhkan figur leaders, tapi di masa depan yang kita perlukan adalah figur managers. Apa perbedaan leaders dengan managers? Kalau leaders itu harus darah biru, harus kaya, punya follower, pengikut banyak, popularitasnya sangat tinggi, ya. Kemudian juga berumur, tampan, cantik dan sebagainya. Tetapi biasanya kalau orang seperti ini dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan, kasih pekerjaan detail nggak bisa jalan. Dia hanya tokoh berwibawa, tapi dikasih pekerjaan detail nggak jalan. Dalam dalam era masa akan datang, yang kita perlukan adalah figur managers. Tidak perlu terkenal, tidak perlu darah biru, tidak perlu senior tua,
tidak perlu followernya banyak, tidak perlu terkenal. Kasih 100 item pekerjaan, kasih jaringan, kasih laptop, dia akan memanage semua jaringan itu dengan baik. Produktivitasnya, margin errornya itu mungkin paling tinggi 4. Bill Gates, orang kaya dunia, pemilik Microsoft itu, ceramah waktu di kampus kita dulu di Amerika. Ya, kami tidak butuhkan orang yang terkenal, kami tidak membutuhkan orang yang hebat dari popularitas yang ratingnya sangat tinggi, popularitasnya sangat tinggi. Apa artinya orang terkenal tapi dikasih pekerjaan detailis? Nggak bisa. Yang kita butuhkan kepemimpinan umat di masa depan adalah pekerja-pekerja detailis. Nah, disinilah hebatnya Rasulullah Muhammad SAW, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita teladani. Thomas Carlyle menulis 11 tokoh yang pernah lahir di perut bumi ini, the bestnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dia mampu memaralelkan dirinya sebagai the best leaders dan juga sekaligus sebagai the best managers. Dia tokoh leader tapi juga dia paralel dengan itu dia managers. Banyak di antara kita tokoh leaders tapi enggak managers. Amburadul itu manajemennya itu. Ada juga managers sangat profesional, tapi dalam budaya masyarakat paternalistik seperti di Indonesia pada umumnya itu juga belum bisa diterima. Kita bukan negara barat di sini, masih negara timur. Karena itu santri-santri pondok pesantren As-Sadiah ini, kurikulumnya kita akan rubah sedemikian rubah, bagaimana umat, pemimpin umat yang akan lahir di As-Sadiah ini bisa mencontoh Rasulullah, the best leaders, dan juga sebagai the best managers. Jadi pertama-tama kami diminta untuk memimpin As-Sadiah. Yang paling pertama yang kami ingin tangani adalah kurikulum, Bapak Ibu sekalian. Pembangunan fisik itu, ya, itu fardu kifayah. Yang fardu ain itu adalah membenahi kurikulum. Kurikulum yang kita gunakan ini di pondok pesantren As-Sadiah, bahkan di Indonesia, kurikulum pendidikan agama kita itu masih konsumtif, belum bisa melahirkan umat yang produktif. Seperti apa itu? Saya tidak bicarakan di sini, Bapak Ibu. Maka itu juga kami datangkan, ya, konsultan juga 2 datang tadi, ya. Ada konsultan pendidikan unggulan di Jakarta, ya, datang juga, masih ada sampai sekarang ini. Minta besok seluruh guru-guru itu di briefing oleh beliau. Pak Eko ahli manajemen, dia menangani BUMN sekarang ini. Dia pernah menangani manajemen Singapore Air, itu level internasional. Dia mau mewakafkan ilmunya di pondok pesantren kita karena begitu cintanya terhadap pondok pesantren As-Sadiah ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah pondok pesantren 3 tahun akan datang. Kami punya roadmapnya. Roadmap itu artinya apa? Tahun pertama apa yang kami akan capai. Tahun ini pondok pesantren As-Sadiah itu harus selesai pembangunan infrastrukturnya. Makanya itu di Macanang, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak pernah datang 6 bulan terakhir ke Macanang, itu Pak Bupati aja kaget. Kenapa? Karena kita 24 jam bekerja. Daerahnya gunung-gunung seperti itu. Kita sewa mobil, mahalnya minta ampun. Akhirnya daripada kita sewa mobil, kita beli mobil tuh, traktor, eskavator, udah bermalam di situ kerja 24 jam. Maka itu disulap. Pondok pesantren As-Sadiah itu perpaduan antara budaya lokal kita orang Bugis dan juga universalitas Islam. Maka itu seluruh asramanya itu menggunakan rumah adat Bugis supaya mereka alumninya nanti tidak melupakan budayanya. Tapi pada saat bersamaan kitab kuning, kitab putih dipelajari di situ. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami baru menemukan informasi tadi, ya, bahwa bertambah lagi alumni As-Sadiah
masuk di pendidikan kader ulama di Jakarta. Ini sebentar lagi akan dikirim ke Amerika 6 bulan, akan dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir 6 bulan. Maka itu anak-anakku semua pondok pesantren Asadiyah cabang dimanapun juga berada, perbaiki bahasa Inggrisnya, perbaiki bahasa Arabnya. Insya Allah itu akan dibiayai oleh LPDP. Istiqlal kerjasama dengan Universitas PTIK Jakarta dikasih kuota oleh LPDP, lembaga pemberi beasiswa yang terbesar di Indonesia, Bapak Ibu. Kementerian Keuangan tahun pertama dikasih 100, karena prestasi kita mengelola ya pendidikan kader ulama ini, dikasih 200 per semester. Kemarin dengan direkturnya, Pak, kalau mau menerima 500 kami berikan 500. Padahal UIN dapat 2, dapat 3, Istiqlal dapat 500. Coba bayangkan. Kenapa? Karena sentuhan manajemen profesional itu harus ada. Asadiyah juga, semua unit di Asadiyah ini sudah harus mendapatkan sertifikat ISO, Bapak Ibu, International Standard Management. Supervisinya dari Inggris. Itu autopilot. Walaupun saya di Jakarta, itu bisa kita manage Asadiyah dimanapun kita berada. Autopilot. Kenapa? Sistemnya ada lengkap situ. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengakomodir Cambridge. Cambridge ini adalah manajemen mutu pendidikan yang terkenal di dunia saat ini. Kiblatnya itu di Inggris. Bukan untuk mensekulerkan santri, tidak. Manajemen Cambridge itu yang kita akan terapkan di pondok pesantren Asadiyah. Hanya bisa dihitung jari pondok pesantren yang sudah mengantongi sertifikat Cambridge. Dan insya Allah nanti dalam waktu dekat ini Cambridge juga akan lahir di pondok pesantren Asadiyah. Yang sudah ada di Sulawesi Selatan baru 1, Bapak Ibu, pondok pesantren Al-Ikhlas di Bone itu. Dan gampang, karena itu kan cucunya Asadiyah juga. Semua fasilitas yang dimiliki pondok pesantren Al-Ikhlas Bone itu dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan oleh Asadiyah. Inilah nikmatnya punya guru yang berkah. Kalau kita bilang Asadiyah, tidak ada satupun yang menolak, Bapak Ibu sekalian. Saya katakan kepada teman-teman pekerja, kerja, urusan uangnya Anda jangan pikirkan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini kita akan tambah lagi 6 bangunan baru, harus hadir dalam tempo 3 bulan ini, Bapak Ibu sekalian. Bangunan fisiknya itu letter U, itu 3 tingkat. Semua nanti kita akan pindahkan pondok pesantren, tidak ada lagi di Kota Sengkang. Udah macetkan jalan sekitarnya, sudah bising, dan juga anak kita gampang loncat pagar keluar belanja kemana-mana. Tapi kalau dikonsentrasikan di Macanang, 100 hektar di situ, itu kita akan sulap menjadi kota yang sangat penting, kota yang sangat bercahaya. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah melihat Macanang 6 bulan terakhir, datanglah melihat. Jangan-jangan 5 tahun akan datang, lebih mercusuar daripada Kota Sengkang itu sendiri, Bapak. Pasti Pak Bupati sangat bangga, itu kan. Jadi ada kota satelit di Macanang. Jalanan di depannya sudah kembaran, Bapak Ibu. 2 ruas jalan, lain ke sana, lain ke sini. Listriknya sudah di-upgrade kemarin. Tidak pakai lagi listrik yang kecil kabelnya tuh. Udah kabel besar, dan itu bisa menampung berapa watt pun juga. Nah, inilah. Maka itu Bapak Ibu yang hadir di sini maupun nggak hadir, masukkanlah anak-anaknya di pondok pesantren Asadiyah. Sekolah masa depan yang paling baik adalah pondok pesantren, Bapak Ibu. Ada seorang peneliti dari Inggris,
meneliti pondok pesantren di Indonesia. Profesor pendidikan Inggris ini berkesimpulan sekolah yang paling canggih itu adalah pondok pesantren yang ada di Indonesia. Di Australia dan di Inggris, Bapak Ibu sekalian, sekolah unggulan sekarang ini adalah boarding school, mencontoh Indonesia, terutama anak-anak SMA. Inggris dengan Australia itu satu mazhab. Kalau anak usia milenial sekarang ini tidak diboardingkan, itu nanti akan melahirkan generasi yang mengecewakan, Bapak Ibu. Kenapa? Kehidupan bebas di dalam masyarakat kita itu terlalu luas, tidak bisa dibendung. Handphone, Bapak Ibu sekalian, jaringan apapun bisa dibuka. Narkoba dijual, Masya Allah, di mana-mana, gak bisa ditahan. Maka itu Inggris berinisiatif agar boarding school kan anak SLTA. Sekolah unggulan favorit di Inggris dan Australia adalah mempesantrenkan anak SMA-nya, karena masa pancaroba, masa peak stage-nya itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ini ada anaknya baru tamat sanawiyah, dikeluarkan dari pondok pesantren, sekolahkan di SMA, tanggung. Justru anak SMA itu yang harus jadi santri. Nah, ini Inggris dan di Australia. Kita teringat kepada Rasulullah Muhammad SAW dan ingat Al-Quran 27 kali mencantumkan kata al-yatim paralel dengan anak yatim. Ma makna al-yatim, Bapak Ibu sekalian? Di dalam lisanul Arab, kamus bahasa Arab yang paling standar, al-yatim yakni al-inqita'an syai', adanya keterputusan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Subhanallah, definisi yatim dalam lisanul Arab ini dahsyat. Yang dimaksud anak yatim itu bukan saja ditinggal mati oleh bapaknya atau orang tuanya, tapi yang terputus kasih sayangnya dengan orang tuanya, itu yatim. Jangan-jangan anak kita menjadi yatim di tengah lingkungan keluarganya sendiri. Ada tanda-tanda, Bapak Ibu. Di meja makan, bapaknya pegang handphone, WA kemana tuh? Ibunya juga pegang handphone, anaknya pegang handphone, adiknya juga pegang handphone. Yang dekat itu berjauhan, yang datang jauh itu malah menjadi mendekat. Jadi nggak ada lagi suasana berjamaah di meja makan. Anak-anak kita sibuk dengan di kamarnya masing-masing, tidak mau keluar kamar, di situ ada jaringan kan. Jadi terputus kasih sayang antara anak dengan orang tua. Ini yang tidak terjadi di pondok pesantren, Bapak Ibu sekalian. Inilah perbedaan pondok pesantren dengan sekolah. Satu minggu anak muridnya meninggal kecelakaan, kepala sekolahnya baru tahu. Oh, baru tahu. Iya, Pak, dia boncengan tuh naik motor ke sana, ketabrak. Satu minggu kok, kenapa nggak datang? Kepala sekolahnya baru tahu kalau itu kecelakaan. Tapi di pondok pesantren, tengah malam santrinya sakit perut, kiainya turun tangan, sakit apa nak? Lebih akrab seorang kiai terhadap santrinya daripada seorang orang tua terhadap anaknya saat ini. Ibu-ibu modern kebanyakan di kota-kota besar hanya pintar melahirkan anak, tapi setelah itu diserahkan kepada pembantu babysitter. Apa yang terjadi? Bapak ibunya keluar negeri, anaknya ketawa-ketawa. Kenapa? Ada babysitternya, ada pembantunya kan. Tapi begitu pembantunya, babysitternya pulang kampung, anaknya demam. Kenapa? Lebih merindukan pembantunya daripada orang tuanya sendiri. Hanya bisa melahirkan anak biologis, tapi tidak bisa menciptakan anak itu sebagai anak spiritual. Itu seperti Nabi Nuh. Apa kata Al-Quran? Nabi Nuh memanggil, anakku, anakku, naiklah ke dalam perahu kami. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu, tapi bukan anak spiritualmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan hanya pintar melahirkan anak biologis, tapi harus mampu menjadikannya juga sebagai anak spiritual. Kalau enggak, kita akan seperti Kanaan dengan Nabi Nuh. Anak yang paling jelek, paling brengsek, paling buruk dalam Al-Quran, anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh. Ini contohnya.
Istri yang paling jelek dalam Quran siapa Bapak Ibu? Istri yang paling kafir dalam Quran siapa? Ada ayatnya kan? Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Jadi yang perempuan atau istri yang paling jelek dalam Quran, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kenapa? Dia pengkhianat. Yang membocorkan rahasianya ada 8 malaikat menyamar masuk ke rumahnya Nabi Lut. Itu istrinya sendiri. Yang membangkang terhadap perintah suaminya dan mempengaruhi masyarakat, jangan ikut suami saya orang gila, itu istrinya Nabi Nuh. Maka itu diabadikan dalam Al-Quran, istri yang paling jelek dalam Quran adalah istrinya Nabi Nuh. Tapi istri yang paling salehah, yang paling beriman di dalam Al-Quran siapa Bapak Ibu? Lanjutan ayat itu, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Contoh orang yang paling beriman dalam Al-Quran itu menurut Al-Quran siapa? Imra'at Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kenapa? Ini contoh terbalik nih. Anak yang terburuk adalah anak Nabi. Bapak yang paling jelek dalam Quran itu siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim. Azar tuh. Bukan hanya menyembah berhala, tapi membuat berhala untuk disembah orang lain. Tapi bapak yang paling baik dalam Quran siapa? Nabi Ibrahim. Bukan saja anaknya Nabi, anak cucunya pun juga jadi Nabi. Iya. Ibu yang paling baik dalam Quran siapa Bapak Ibu? Menjadi nama dalam Al-Quran padahal bukan Nabi, yaitu Siti Maryam. Single parent membesarkan anaknya dengan penuh ketulusan. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Siapa bapak yang paling bagus dalam Al-Quran? Single parent membesarkan anaknya menjadi nama surah dalam Al-Quran, surah Luqman. Jadi jangan menunggu bahwa single parent nggak bisa melahirkan anak yang saleh. No, ada bukti bahwa sekalipun kita single parent bisa melahirkan anak yang baik. Lihat Maryam, lihat Luqman, berhasil melahirkan anak yang soleh. Anak yang lengkap bapak ibunya malah justru menjadi anak yang salah. Karena itu intensitasnya Bapak Ibu. Kenapa istrinya Fir'aun menjadi orang yang paling beriman dalam Quran? Nah, karena mampu menyamakan antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun itu lambang daripada penderitaan, kebejatan. Nabi Musa itu lambang daripada kesalehan, kebaikan. Dia merawat bayi kecil sampai dewasa. Itulah istrinya Fir'aun, Siti Asia, dengan penuh ketulusan. Tapi dia juga merawat suaminya sekalipun jahat seperti itu. Kenapa? Nah, inilah bahasa santrinya. Istrinya Fir'aun itu menganggap suaminya itu representase daripada Asmaul Husna juga. Salah satu sifat Allah itu adalah Al-Mudil, maha menyesatkan. Suamiku adalah representase Al-Mudil. Iya, Asmaul Husna juga. Begitu dia lihat anak angkatnya Nabi Musa, oh ini representase dari Al-Hadi, Allah maha pemberi petunjuk. Buktinya ada Nabi Musa yang diberi petunjuk. Jadi Nabi Musa dan Fir'aun itu dua kutub yang berbeda. Nah, kalau kita mampu menyatukan dua kutub yang berbeda, maka itu adalah contoh orang yang beriman. Artinya, kalau kita membedakan antara penderitaan dan kenikmatan secara ekstrim, itu contoh orang yang kurang beriman. Orang yang beriman itu sudah tidak lagi membedakan antara kenikmatan dan penderitaan. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dia ditimpa musibah, alhamdulillah. Kok alhamdulillah?
Tidak muncul satu musibah walau sampai duri menutupi itu, melainkan itu pencuci dosa masa lampau. Ya. Satu hari orang dilanda penyakit demam, kata Rasulullah dalam Ihya Ulumuddin, itu dikutip Imam Al-Ghazali, itu akan diampuni dosanya 1 tahun. Jadi kalau kita ditimpa penyakit itu, alhamdulillah, ini surat cinta Tuhan datang kepadaku. Lebih baik aku disiksa di dunia daripada transit 100 tahun di neraka. Ya. Ada 6 mati syahid kan Bapak Ibu. Salah satu diantaranya orang mati syahid dijamin masuk surga, itu ada 6 kata Rasulullah. Pertama, ibu meninggal pada saat melahirkan, mati syahid. Yang kedua, ini ada hadisnya, ya Rasulullah, kami nggak bisa mati syahid. Enggak, mati syahid itu banyak. Antara lain, ya kata Rasulullah, mati syahid juga itu kalau orang mati karena penyakit menular. COVID-19 kemarin Bapak Ibu, orang yang korban COVID itu juga mati syahid. Kenapa? Karena masuk kriterianya hadis Nabi. Yang kedua, orang yang mati karena penyakit kronis, kanker bertahun-tahun, ya. Orang yang TBC itu, kalau mati itu juga mati syahid, dosanya udah bersih. Tapi jangan berdoa supaya TBC, jangan nggak mau berobat, itu juga salah Bapak Ibu. Yang ketiga, ya, orang yang mati tenggelam, apakah di danau Tempe, apakah di Sungai Walanai, atau tercebur ke laut, ke sungai. Orang yang mati tenggelam itu mati syahid. Yang kelima ialah orang yang tertimbun tanah longsor, mati syahid. Oh, kalau begitu kita bikin rumah deh di bawah tebing ini biar mati syahid. Nggak bisa mengejar musibah, tapi kita harus menghindari. Kalau menghindari tapi dapat, itu namanya takdir Bapak Ibu sekalian. Tentu mati syahid yang keenam adalah mati di medan perang Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, persahabatan santri ini, saya mohon betul, etika santri terhadap alam semesta ini sangat krisis nih. Climate change Bapak Ibu sekarang sedang terjadi. Perlu teologi baru untuk memperbaiki kondisi alam semesta ini. PBB sudah membentuk berbagai badan, gak mempan Bapak Ibu. Nah sekarang muncul sebuah kesadaran baru, tidak ada yang bisa merubah perilaku kalau bukan teologi yang kita pakai pendekatannya. Itu Max Weber tuh. Kalau kita akan merubah perilaku masyarakat, tidak mungkin tanpa merubah sistem etika masyarakat itu. Etika tidak bisa dirubah tanpa meninjau sistem teologi masyarakat itu. Makanya itu kurikulum ini kita akan benahi Bapak Ibu. Saya mengajak teman-teman dari DDI, Mangkoso maupun Parepare, di Bone, Kementerian Agama, mari kita membaca ulang kurikulum kita. Dengan segala kelebihan kurikulum yang kita miliki sekarang, itu kita juga melihat kelemahannya. Dunia ini sudah berubah begitu banyak, tapi kita masih menggunakan kurikulum lama Bapak Ibu. Karena itu sedikit demi sedikit, mari kita mulai dari As'adiyah ini. Ya. Ini juga sebetulnya kami presentasikan kemarin di Maroko Bapak Ibu. Jadi itu ada ISESCO, International Islamic University, itu pusatnya di Maroko. Saya mewakili Indonesia. Itu juga saya pemakalah terakhir, tapi itu mendapatkan apresiasi. Karena yang saya minta supaya kurikulum pendidikan agama kita ini ternyata bukan hanya di Indonesia tapi seluruhnya. Materi dan kurikulum yang kita ajarkan di pendidikan agama itu disusun pada abad-abad 400 tahun yang lampau. Dunia kita sudah sangat berubah, apalagi di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Kita sudah waktunya merumuskan fikih Indonesia, kalau perlu fikih Sulawesi Selatan. Kita perlu detail, rigidnya harus seperti itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan mungkin merombak hal-hal yang sangat dasar, yang sangat basic, yang sangat prinsip. Yang kita akan lakukan penyesuaian adalah antisipasi misalnya. Saya berikan satu contoh Bapak Ibu. Fikih muamalah kita sekarang ini itu tidak bisa dipakai di perbankan syariah. Harus belajar, harus ada fakultas baru
Fakultas Ekonomi Syariah. Kenapa nggak pakai fikih muamalah untuk menyelesaikan persoalan perbankan syariah? Nggak nyambung kurikulumnya. Nah, kita di pondok pesantren masih menggunakan kurikulum fikih muamalah itu, dan anak-anak kita begitu bicara tentang angka-angka sekarang ini nggak nyambung. Itu tidak merubah ayat, tidak merubah hadis, tetapi interpretasi dari ayat itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi objektif yang sangat objektif, yang sangat induktif seperti sekarang ini. Saya sangat yakin kalau kita memulai dari Asadiyah, mungkin pesantren di tempat lain juga akan mencontoh. Kita ingin di masa depan semua yang baik-baik itu muncul dari pondok pesantren Asadiyah, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tanggung-tanggung mendatangkan konsultan internasional, bantu kami bagaimana memanage keuangan Asadiyah, bantu kami bagaimana memanage kurikulum Asadiyah, bantu kami bagaimana memilih pemimpin. Mungkin tidak ada pondok pesantren di Indonesia melakukan need assessment pada saat pemilihan siapa yang pantas menjadi kepala sekolah. Saya minta maaf kepada rekan-rekan kami di sini. Bukan kami tidak mencintai bapak sahabat. Siapapun yang akan menjadi kepala sanawiyah, kepala aliyah, itu tidak bisa main tunjuk, tapi itu harus ada sistemnya. Dites. Psikolog dari UI yang sangat terkenal itu kita datangkan ke Sengkang ini untuk menyeleksi siapa gerangan nanti akan menjadi kepala sekolah, siapa yang akan menjadi pimpinan, siapa yang cocok menjadi sekretaris, siapa yang cocok untuk memegang keuangan. Jadi nanti ada lacinya itu. Jadi data-data manajemen kita itu ada. Begitu ada pergantian, mohon maaf kalau ada yang wafat tiba-tiba, itu ada lacinya, tinggal ngambil, stoknya ada. Nah, ini memang tidak gampang Bapak Ibu, tetapi insya Allah kalau kita berangkat dari niat yang sama, pertama li'ilai kalimatillah, mengangkat nama Allah, yang kedua demi Asadiyah misi visinya Gurta yang kita peringati ini. Saya sangat yakin Andai Gurta Ki Haji Muhammad As'ad rohnya sedang tersenyum menyaksikan kita semuanya di sini. Kita harus percaya bahwa roh itu tidak mati Bapak Ibu. Dia bisa menyaksikan kita yang hadir di sini. Apalagi roh seperti beliau. Nanti ada babur roh. Nanti anak-anakku bisa pelajari di tingkat aliyah itu. Kalau orang itu ulama besar Bapak Ibu sekalian, dia bisa berkomunikasi interaktif dengan orang yang hidup. Baca Jami' Karamatul Aulia, ensiklopedi para wali. Rupanya para ulama besar itu gurunya bukan hanya orang hidup. Dia diajari oleh orang-orang yang sudah wafat. Nabi bisa datang setiap malam mengajari mereka. Inilah ilmu laduni yang mati sekarang ditenggelamkan oleh ilmu sekuler. Bapak Ibu sekalian, kalau ada skripsi, dari mana sumbernya? Oh, tadi malam saya bermimpi. Pasti Anda tidak diluluskan oleh penguji. Dasarnya mimpi. Orang ketawain kan Bapak, dasarnya mimpi. Padahal dalam Al-Quran itu 5 macam mimpi loh Bapak Ibu. Ada mimpi dalam pengertian al-hilm, mimpi bunga-bunga tidur seperti yang kita sering mimpi itu. Tapi ada mimpi disebut dengan manamat. Manamat itu mimpi benar-benar dari Allah SWT dalam bentuk mimpi. Inni arafil manami anni asbuka fandur madza tara. Ya, qala if'altu marsatujudin insyaallah minas sabirin. Itulah mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Kenapa Nabi Ismail mau digorok lehernya? Karena redaksi yang digunakan ayahnya inni arafil manami, bukan inni arafil hilm. Kalau fil hilmi jangan dulu ayah, itu bunga-bunga tidur, mungkin jangan-jangan setan tuh. Kalau manamat itu bukan dari setan. Mimpi yang ketiga adalah ru'ya. Apa ayatnya itu? Ntar saya ingat. Ya. Mimpinya Nabi Yusuf itu. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala la taqsisur ru'yaka. Aku bermimpi melihat 11 bintang, di antaranya bulan, matahari. Apa kata bapaknya Nabi Yusuf? La taqsisur ru'yaka, jangan ceritakan ru'yahmu. Apa itu ru'yah? Antara tidur dan tidak tidur. Gelombang otak itu berada pada teta antara ngorok dan terjaga, itu namanya ru'yah. Wahyu paling banyak turun dalam suasana teta. Getaran otak kita itu
0,5 sampai 3 derajat 3 per second. Ya. Ada lagi mimpi yang paling utama, itu mukasyafah. Seperti para nabi, para wali. Dia melihat transparan. Ya Rasulullah, saya mau curhat. Dia lihat wajahnya. La taghdab, jangan marah. Apalagi la taghdab, jangan marah. Apalagi Rasulullah? Yang lain, la taghdab, jangan marah. Enggak ada lagi? Ya enggak ada. Kenapa? Mata lahiriah dan mata batinnya Nabi itu sama. Dia mampu menyaksikan wajah-wajah ini. Ini penampilannya malaikat, tapi dalamannya iblis. Jangan main-main. Ada orang yang seperti itu. Lihat salah seorang ulama yang diungkap dalam Ihya Ulumuddin. Siapa namanya? Syekh. Lupa namanya. Gurunya sedang mengajar dan muridnya aktif belajar juga. Tiba-tiba gurunya marah. Hei, Fulan, sini. Kamu jorok, keluar dari sini. Semua murid-murid kaget, loh, kenapa? Ini temanmu ini jorok sekali ini. Ini masjid loh. Kenapa kamu berpikirnya jorok? Maafkan saya. Ternyata diteliti, apa yang kamu pikirkan waktu Anda ditunjuk? Saya memikirkan pacar saya. Dia rupanya santri baru. Masih membayangkan teman pacarnya di luar sana. Begitu berhadapan dengan kiai, pikirannya bukan di kelas, tetapi dia membayangkan pacarnya dalam suatu imajinasi yang kotor gitu ya. Gurunya tahu, hei sini, keluar kamu. Ini masih jorok sekali pikiran kamu. Kaget ya. Ada nyeletuk seorang wali. Masya Allah, banyaknya orang pakai pakaian ihram di padang Arafah ini. Kata seorang ulama besar, saya tidak melihat banyak orang itu. Yang ada adalah khimar-khimar yang menggunakan kain putih, kain serba. Mungkin para koruptor dibungkus dengan kain ihram. Itu kepalanya dilihat seperti kuda. Ada lagi ulama besar. Kiai, kenapa kok selalu tunduk? Itu kan artis. Kesempatan bisa melihat wajah aslinya. Artis maksudnya itu cantik. Apanya cantik? Kok saya melihat seperti monyet? Jadi mata lahiriah memang cantik, tapi mata batin bisa melihat, oh ternyata artis itu kerjanya banyak. Ya dosa besarnya dilakukan di mana-mana. Itu dilihat seperti monyet. Nabi pun juga seperti itu kan. Jangan marah, jangan marah. Jadi para santri, hati-hati. Ada orang yang tidak bisa dibohongi, Bapak Ibu. Siapa yang tidak bisa dibohongi? Ada dua, Bapak Ibu. Itu satu buku, satu kitab. Yang paling tidak bisa dibohongi, sekalipun kita bukan wali, sekalipun orang itu bukan wali, ialah siapa? Ibu. Ibu tidak akan pernah bisa dibohongi oleh anaknya. Bu, kenapa terlambat? Bu, saya ada PR-nya. Enggak, kamu bohong nak. Bagaimana enggak paham? Anak itu kan darah dagingnya sendiri, sang ibu itu kan. Jadi anak-anakku semua, jangan coba-coba bohong terhadap ibunya. Ibunya pasti tahu. Kok saya nggak bisa tidur, ingat terus anak saya di Mesir. Begitu dia telepon, ibu memang saya sakit. Mata batin, rasa batinnya itu ibu itu luar biasa tuh terhadap anaknya. Hanya kadang-kadang ibunya nggak mau repot aja, udahlah yang penting kalau sudah sampai di rumah. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa yang tidak bisa dibohongi? Yaitu istri tidak mungkin bisa dibohongi oleh suaminya. Hati-hati para suami di sini. Sepintar apapun berbohong, kalau suaminya itu soleha, dia nggak bisa dibohongi. Dari mana, Pak? Wah, ini ada kunjungan keluar kota. Hanya nggak mau ribut aja, bohong kamu. Malam minggu, kok kenapa baru pulang? Ini ada rapat di kantor. Feeling saya mengatakan enggak, cuma nggak mau ribut aja. Jadi Bapak, jangan dikira bahwa kita bisa membohongi istri. Asal istri kita itu salehah, dia bisa meminjam telinga Allah mendengar, dia bisa meminjam mata Tuhan untuk melihat.
Coba konfirmasi, benar nggak kata-kata saya ini para suami? Iya kan? Dari mana ya? Siapa yang beritahu ya? Enggak ada yang beritahu. Batinnya ibu tuh sangat tajam terhadap anaknya. Batinnya seorang istri yang salehah, kalau nggak saleh lain ya. Tapi tentu juga sebaliknya. Ya. Istri juga seperti itu. Inilah Bapak Ibu sekalian, Maulid Nabi kita rangkai dalam bahasa seperti ini ya. Mungkin kita tidak baca lagi Maulid Nabi karena itu kan bahasa sehari-hari kita di pondok pesantren. Apa yang saya sampaikan ini adalah kontribusi untuk memahami the whole kehidupan Nabi, keseluruhan kehidupan Nabi. Saya sangat bangga berharap anak-anakku para santri yang hadir pada kesempatan ini maupun yang mengikuti secara Zoom-in, insya Allah dengan kehadiran Pak Gubernur, Pak Bupati, Anda Guruta dari berbagai macam pondok pesantren di sini, insya Allah Bapak Ibu, pondok pesantren kita ini semakin berkah. Karena itu mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya saya ingin yang berdoa pada kesempatan ini ada di sini Anda Guruta, ulama alumni Asadiyah juga. Ya. Izinkan saya mempersilahkan ya. Anda Guruta Profesor Dr. K. Haji Baharudin AS. Beliau adalah alumni Tulen Pondok Pesantren Asadiyah dan sekarang menjadi Ketua Syuriah Nahdlatul Ulama di Makassar. Semoga doa beliau dan bergantian. Kalau di Jawa Bapak Ibu sekalian ya, doa penutup tengah malam itu biasa 4, 5, 6 kiai berdoa. Nah, izinkan saya meminjam tradisi yang positif ini. Yang pertama nanti akan memimpin doa ini adalah Anda Guruta Kiai Haji Baharudin. Kemudian juga yang kedua, kita juga mohon kesediaannya Profesor Dr. Abdul Rahim LCMA dari DDI Parepare, mantan rektor UIN Parepare. Dan yang ketiga juga baru datang sahabat kami juga dari perwakilan dari DDI Mangkuaso. Dan mudah-mudahan mendoakan Anda Guruta juga, mendoakan kita semuanya. Untuk itu MC perkenankan saya mempersilahkan orang terhormat kita doakan Pak Gubernur kami semuanya. Saya persilahkan pada Anda Guruta Kiai Haji Baharudin, silakan. Cek. Ada gangguan di kaki, tidak bisa berdiri, kita persilahkan. Setelah itu nanti kita mohon kesediaan Anda Guruta Kiai Profesor Rahim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirin berbahagia, mari kita sejenak menundukkan kepala menghembuskan niat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh aktivitas kita utamanya apa yang kita lakukan pada malam ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina sabra wa Allahumma salli ala sayyidina innaka antal wahhab. Allahumma nas'aluka khairal yawm al-fath. Amin. Wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu min syarri kulli shay'in wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'd. Allahumma ighfir warhamhu warhamhu. Allahumma ighfir warhamhu warhamhu. Allahumma ighfir warhamhu warhamhu. Allahumma salli ala sayyidina wa mujahidin fi sabilillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mujahidin fi sabilillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mujahidin fi sabilillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mohon berkah doa dari Anda Guru Ta Kiai Haji Abdul Rahman Profesor. Silakan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuwafi ni'matahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli ala sayyidina Amin. يطلب العلوم النافعة له Amin. ولقومه إذا رجعت الله Amin. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من لدنك رحمة Amin. وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, selanjutnya kita mohon berkah doa yang mewakili Guru Tafarid dari Dede Imam Koso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanku para murid tahajud malam ketika mau berdoa selalu menyampaikan hadis yang mengatakan bahwa orang yang berdoa dengan orang yang mengatakan amin akan berfungsi pahala doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang kedua, ketika kita minta pada manusia, maka harapkanlah wajah, maka permohonan kita insya Allah diterima. Begitu pula ketika kita meminta kepada Allah, harapkanlah hati supaya doa kita dijabah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta wahidul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara. Wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i
Inna Allaha balighu amrihi qad Allahu bi kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membacakan surah Al-Fatihah kepada Al-Mukarram Al-Maghfurullah Guru Haji Muhammad Asa Al-Buisi, Guru Yunus Marakan, Guru Yunus, dan semua guru yang pernah mengabdi pada pondok pesantren ini bersama kepada kedua orang tua kita masing-masing, baik masih hidup maupun yang sudah berpulang ke rahmat Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Murid. Selanjutnya kita mohon kesediaan mewakili Pondok Pesantren Datuk Sulaiman, salah seorang murid kesayangan Guru Sade, yaitu Profesor Dr. Tadi Pak Rektor Bone Raudin, Pak Yasir, pesantren Yasir ada. Oke. Ini wakilan dari Guru Daud di Sopeng. Siap-siap yang terakhir nanti dari perwakilan Guru Junaid Sulaiman di Bone Pesantren, Profesor Sahabudi. Silakan. Mari kita aminkan Bapak Ibu, ini berkah luar biasa ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amahu wa mukaffi'un mazida. Allahumma ya rabbana taqabbal minna as-sami'u 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوات. اللهم نور قلوبنا ولطائفنا بنور القرآن والإيمان. آمين. اللهم نور قلوبنا ولطائفنا بنور محمد. آمين. اللهم نور قلوبنا ولطائفنا بنورك يا الله. يا الله يا نور يا نور يا منور النور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك وجودك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir Pak Profesor Sahabudi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi 'adadi man shalla alaihi
wa salli ala sayyidina Muhammad bi akhir man yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu ay yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama amarta ay yusalla alaihi. Allahumma rahimna fa'anta bina rahim wa la tu'azzibna fa'anta alaina qadir waqtubna ya maulana fi ma jarat bil maqadir. Allahumma jalla wa la yamina hadza salaha wa awsatahu lana wa akhiruhu najaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, luar biasa malam ini kita didoakan oleh sudut-sudut langit yang telah mengabdikan diri pelanjut daripada misi besar yang diemban oleh Andreguta almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad As'ad. Luar biasa. Semoga kita ringan meninggalkan tempat ini karena dosa kita sudah diampuni Allah. Semoga kita ringan meninggalkan tempat ini karena persoalan kita diangkat oleh Allah. Semoga kita hilang beban meninggalkan tempat ini karena kita sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, atas segala perhatiannya sekali lagi kami mohon maaf manakala penyelenggaraan acara ini ada kekurangan, kekeliruan, kekhilafan. Selalu kami harapkan mohonkan doanya Bapak Ibu sekalian. Bimbinglah kami para pengelola Asadiyah, mudah-mudahan mencapai tujuan kita bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi kita dengarkan bersama hikmah yang akan disampaikan oleh Andreguta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Imam selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren Asadiyah. Kepada Andreguta kami ucapkan terima kasih dan juga kepada Andreguta yang telah memimpin doa-doa kami ucapkan terima kasih. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya istirahat dan selesai acara istirahat nanti pada saat sebulan seluruh acara kita pada malam hari ini dan kita tutup acara kita bersama-sama melafazkan kabar alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.